Shalom teman-teman semua, selamat berjumpa di Kones Channel. Di channel ini, kalian akan menyaksikan dan akan mendengarkan video-video yang terbaik yang akan mengubah hidup Anda dan akan mengubah paradigma Anda. Jadi tonton sampai selesai, Bapak Yahweh memberkati. Selamat menyaksikan. Untuk dapat memahami Daftar Elohim, kita kembali ke akar pola Ibrani yang benar dengan sudut pandang yang benar, yaitu Yeshua HaMashiach. Karena ada kekayaan yang luar biasa, dan di luar akar pola Ibrani yang benar dengan sudut pandang yang benar, acak-acakan dan miskin. Satuan pola waktu Bapak Yahweh adalah huruf Zayin. Huruf Zayin mempunyai angka gematria 7, ya, dan inilah satuan daripada pola Bapak Yahweh dalam menentukan pattern-nya. Dan juga Israel adalah timernya Elohim Yahweh supaya kita bisa terus berjaga-jaga. Pergerakan Israel merupakan hal yang perlu kita waspadai senantiasa. Ya. Di tangan saudara dan tangan saya ada Tanakh dan Brit Kadasa. Ya, istilah di luar sana adalah perjanjian lama, perjanjian baru, dan banyak ayat-ayat yang sudah menjelaskan, ya. Tapi masalahnya ayat-ayat itu seperti permainan puzzle, ya, yang dibongkar. Jadi potongan-potongan kecil begitu, saudara. Tapi sebetulnya seluruhnya itu sudah menjelaskan kepada saudara dan saya sejak masa penciptaan Shemaim sampai Yerusalem yang baru. Tinggal saudara dan saya minta pimpinan Ruach Yahweh Elohim untuk menempatkan, ya, ayat-ayat itu di posisi yang benar, dan kita akan bisa melihat keindahannya yang luar biasa. Ya, puji Bapak Yahweh. Kita akan masuk di dalam fase terakhir masa 666. Fase terakhir masa 666 ini bukan berarti titik terakhir. Ya, bukan berarti titik terakhir. Titik terakhir masa 666 adalah perang Harmagedon. Ya, itu titik terakhir. Ya, perang Harmagedon, di mana Yeshua HaMashiach datang untuk kedua kalinya. Inilah yang juga disebut sebagai second coming, kedatangan Yeshua HaMashiach yang kedua. Dan kedatangan Yeshua HaMashiach yang kedua ini tidak disertai malaikat-malaikat, akan tetapi disertai dengan grup, yaitu yang sudah diharpazo sebelumnya. Itu di dalam kitab Yudas atau Yehuda. Ya, kitab Yudas, Yehuda sudah menuliskan, ya, Yahweh datang berserta dengan beribu-ribu orang kudusnya. Ya, bukan berlaksa-laksa, beribu-ribu. Berarti nggak banyak yang diharpazo, itu nggak banyak. Ya, bukan berlaksa-laksa, tapi hanya beribu-ribu. Ya, jadi kita harus waspada di dalam momen-momen terakhir ini. Jadi kita harus paham, ya. Kalau nggak paham, kacau balau. Contohnya misalnya, kedatangan Yesus disertai dengan malaikat-malaikatnya, tertulis dalam Matius 24. Keliru. Matius 24 itu bicara mengenai harpazo, di mana Yesus memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk mengumpulkan orang-orang pilihan, ya. Jadi dikumpulkan dengan menggunakan malaikat-malaikat. Yesus datang. Nah, kita harus lihat Yesus itu di dalam Matius 24, dia ada di awan-awan. Sedangkan pada saat fase terakhir titik terakhir masa 666, yaitu perang Harmagedon, Yeshua menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun. Itu terdapat di dalam kitab Zakaria. Ya, jadi harus tahu perbedaannya. Ini harpazo atau ini second coming. Jadi harus tahu. Nek enggak tahu, ya kacau balau. Persis seperti yang saya katakan di atas, bahwa ayat-ayat itu terserak dan seperti puzzle, harus ditempatkan di posisi yang benar. Disitulah kita dapat melihat keindahannya. Ya, kalau enggak kacau balau. Ya, kalau ada orang yang beranggapan, Yeshua datang dengan malaikat-malaikatnya di awan-awan. Nah, bagaimana dengan Yeshua HaMashiach yang datang menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun? Nggak bisa jawab mereka. Iya kan, kacau balau kan.
Ya, jadi kita harus paham. Nah, untuk memahami pengajaran hari ini ya, saudara harus kerja keras. Siapa yang belum dengar 4 pengajaran ini, saudara mesti dengar. Yaitu Masa 666, kemudian yaitu satu pengajaran. Pengajaran kedua adalah Masa 666, 3,5 atau 7 tahun. Saudara harus dengar. Kemudian pengajaran 144.000, ya. Dan juga pengajaran yang keempat yaitu mengenai Wahyu 6, mengenai meterai kelima. Jika tertinggal rapture, ya, jika tertinggal rapture atau harpazo, apakah masih ada kesempatan untuk masuk Shemayim? Ya, jadi 4 pengajaran ini saudara mesti dapatkan, ya, dan saudara akan dapat dengan mudah memahami penjabaran mengenai hari ini. Ya, penjabaran mengenai hari ini akan dengan mudah. Ya, jadi 4 pengajaran ini yang saudara perlukan. Jadi saudara yang belum mendengarkannya berarti saudara mesti punya PR, ya, punya homework yang cukup banyak. Ya, ingat murid itu belajar. Ya, murid itu belajar. Kalau saudara bilang, mau belajar ya berarti saudara sudah gampang. Tidak, bukan murid. Udah gitu aja. Karena murid itu belajar. Kemarin kan kita belajar kan mengenai murid, ya, di dalam Yohanes pasal yang ke-8, ya. Murid itu belajar, ya, biji papaya. Nah, kita akan lihat ayat-ayatnya, ya, di 2 pasal ini, Wahyu 14 dan Wahyu 15. Ya, kita akan lihat terlebih dahulu, kita akan baca sehingga saudara ada pandangan apa yang akan kita fokuskan. Silakan Brother Reno. Terima kasih. Wahyu 14 ayat 1. Dan aku melihat, dan lihatlah, anak domba yang berdiri di atas bukit Zion, dan bersama dia ada 144.000 orang yang mempunyai nama Bapanya yang tertulis pada dahi mereka. 2. Dan aku mendengar suatu suara dari Syamaim seperti desau air bah dan seperti bunyi guntur yang dahsyat. Dan aku mendengar suara pemain harpa yang sedang bermain dengan harpanya. 3. Dan mereka sedang bernyanyi seperti sebuah nyanyian baru di hadapan tata dan di hadapan keempat makhluk hidup dan para tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang sanggup mempelajari lagu itu selain 144.000 orang itu yang sudah ditebus dari bumi. 4. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak mencemarkan diri dengan wanita-wanita, karena mereka adalah perjaka. Mereka ini adalah orang-orang yang mengikuti anak domba kemanapun dia pergi. Mereka ini sudah ditebus dari antara manusia sebagai buah sulung di hadapan Elohim dan anak domba. 5. Dan di dalam mulut mereka tidak didapati tipu muslihat, karena mereka itu tanpa cacat di hadapan tata Elohim. 6. Dan aku melihat malaikat yang lain yang terbang di tengah langit, yang mempunyai Injil kekal untuk menginjili mereka yang tinggal di bumi, dan setiap bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. 7. Sambil berkata dengan suara nyaring, takutlah akan Elohim, dan berilah kemuliaan kepadanya, karena waktu penghakimannya telah tiba, dan sembahlah dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan sumber-sumber air. 8. Dan malaikat yang lain mengikutinya seraya berkata, sudah runtuh, Babylon kota yang besar itu, karena dia telah memberi minum segala bangsa dari anggur amarah atas percabulannya. 9. Dan malaikat yang ketiga mengikuti mereka seraya berkata dengan suara nyaring, jika seseorang menyembah binatang buas itu dan ikonnya dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, 10, maka dia pun akan minum dari anggur amarah Elohim yang telah dicampur tanpa diencerkan di dalam cawan murkanya, dan dia akan disiksa dengan api dan belerang di hadapan malaikat-malaikat kudus dan di hadapan anak domba. 11. Dan asap siksaan mereka membubung selama-lamanya. Dan mereka yang menyembah binatang buas dan ikonnya, dan siapa saja yang menerima tanda namanya, mereka tidak memperoleh istirahat siang dan malam. 12. Ini adalah ketabahan orang-orang kudus
Inilah mereka yang memelihara perintah-perintah Elohim dan iman Yeshua. 13. Dan aku mendengar suatu suara dari Syamaim yang berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang mati yang mati di dalam Tuhan mulai dari sekarang. Benarlah roh itu berkata bahwa mereka dapat beristirahat dari jerih lelah mereka, dan perbuatan-perbuatan mereka ikut bersama mereka. 14. Dan aku melihat, dan lihatlah suatu awan putih, dan di atas awan itu ada yang duduk, yang serupa anak manusia, yang mempunyai mahkota emas di kepalanya, dan sabit tajam di tangannya. 15. Dan malaikat lain keluar dari tempat kudus, seraya berteriak dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu, ayunkanlah sabitmu dan tuailah, karena waktumu telah tiba untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah matang. 16. Dan dia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke bumi, dan bumi dituainya. 17. Dan keluarlah malaikat lain dari tempat kudus yang di Syamaim, sambil ia juga memegang sabit yang tajam. 18. Juga keluarlah malaikat lain dari Mesbah yang memiliki otoritas atas api, dan dia memanggil dengan teriakan nyaring kepada yang memegang sabit tajam itu, seraya berkata, ayunkanlah sabitmu yang tajam itu, dan kumpulkanlah tandan-tandan anggur dari bumi, karena anggurnya telah masak. 19. Dan malaikat itu mengayunkan sabitnya ke bumi dan mengumpulkan anggur dari bumi, dan melemparkannya ke dalam pemerasan anggur amar Elohim yang dahsyat. 20. Dan pemerasan anggur itu diinjak-injak di luar kota itu, dan darah mengalir dari pemerasan anggur itu sampai setinggi kekang kuda, sejauh 1.600 stadia. Wahyu 15 ayat 1. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit yang besar dan ajaib, 7 malaikat yang memegang 7 bencana yang terakhir, karena kemarahan Elohim telah digenapi di dalamnya. 2. Dan aku melihat sesuatu seperti laut kaca yang dicampur dengan api, dan mereka yang menang atas binatang buas itu, dan atas ikonnya, dan atas tandanya, dan atas bilangan namanya, yang berdiri di atas laut kaca itu sambil memegang harpa Elohim. 3. Dan mereka menyanyikan nyanyian Moshe, hamba Elohim itu, dan nyanyian anak domba, seraya berkata, besar dan ajaiblah karya-karyamu ya Yahweh, Elohim penguasa semesta, adil dan benarlah jalan-jalanmu, Raja orang-orang kudus. 4. Siapakah yang dapat sama sekali tidak takut akan engkau dan memuliakan namamu ya Yahweh? Sebab hanya engkaulah yang kudus, karena segala bangsa akan datang dan menyembah di hadapan engkau, karena keadilanmu telah dinyatakan. 5. Dan setelah hal-hal itu aku melihat, dan tampaklah tempat suci tabernakel kesaksian di Syamaim telah terbuka. 6. Dan keluarlah dari keempat makhluk hidup itu, memberikan kepada ketujuh malaikat. 6. Dan keluarlah ketujuh malaikat yang memiliki 7 bencana dari tempat kudus itu dengan berpakaian linen yang bersih dan cemerlang, dan dengan dililiti sabuk emas sekeliling dadanya. 7. Dan satu dari keempat makhluk hidup itu memberikan kepada ketujuh malaikat itu 7 cawan emas yang penuh berisi amarah Elohim yang hidup selama-lamanya. 8. Dan tempat kudus itu dipenuhi asap dari kemuliaan Elohim dan dari kuasanya, dan tidak seorang pun berkuasa untuk masuk ke dalam tempat kudus itu sampai ketujuh bencana dari ketujuh malaikat itu telah digenapi. Haleluya. Terima kasih. So, perhatikan, ini yang pembahasan kita hari ini ya. Jadi, Wahyu 14 dan 15. Kalau sudah perhatikan, kita akan mulai dari apa yang dicatatkan di dalam Wahyu 14 mengenai 144.000. Ya, 144.000. Siapakah 144.000 ini? Pengajarannya saya sudah berikan di dalam pengajaran 144.000. Saudara bisa mencari di pelayanan Menora. Dan ya, dan di dalam pengajaran itu saya sudah jelaskan siapakah 144.000 itu.
ya. Jadi saya sudah jelaskan. Nah, eh, masalahnya adalah 144.000 itu keluar di Wahyu pasal yang ketujuh. Ya, Wahyu pasal ke-7. Saya coba cek sebentar ya. Komisi Pak Koe, Ya, Wahyu ya 7 betul. ayat keempat Pak. Ya, betul. Wahyu 7 ya. Wahyu 7 keluar di sana. Dan kemudian keluar lagi di Wahyu 14. Ya, Wahyu 14. Nah, ini menjadi satu polemik. Ya, banyak orang yang terkecoh dan tidak memahami. Karena apa? Karena kronologi dan penempatan posisi ayat. Jadi ada yang bilang ini, bilang itu, pengajaran itu. Well, tapi kita bisa melihat dengan jelas kalau kita memahami ya kronologi daripada fase-fase zaman. Kita akan bisa melihat dengan jelas posisi daripada 144.000 ini. Ya. Dan inilah yang akan kita lihat. Karena kalau kita lihat hanya sekilas saja, ya ayat-ayatnya yang saya beri tulisan merah, ya itu seringkali orang terkecoh di sana, saudara. Dikatakan ayat yang pertama, aku melihat anak domba, yaitu Yeshua ya, berdiri di atas bukit Sion. Kemudian bersama dia ada 144.000. Pertama di bukit Zion, ada 144.000. Kemudian ayat kedua dikatakan, Yohanan mendengar ada suara dari sorga, dari Shamayim. Ya, dan suara itu adalah suara pemain harpa. Ya, aku mendengar ya suara pemain harpa yang sedang bermain. Jadi dari Shamayim. Nah, mau coba dicari tahu, ayat 3 dikatakan mereka sedang bernyanyi seperti sebuah nyanyian baru di hadapan tahta dan di hadapan keempat makhluk para tua-tua itu. Ini dari Shamayim, betul kan? Dan kemudian dikatakan sudah ditebus dari bumi, berarti diambil dari bumi. Diambil dari bumi berarti ditaruh di mana? Ya di Shamayim. Kemudian ayat 5 dikatakan di hadapan takhta Elohim. Di mana lagi kalau nggak di Shamayim? Ya, sering kali orang terkecoh dengan pernyataan-pernyataan daripada Wahyu pasal yang ke-14 ya, bagian ayat 1 sampai 5 ini. Ya, dengan bukti-bukti. Wah, itu berarti ini Bukit Sion yang mana ini? Nah, dikaitkan dengan Bukit Sion yang ada di Ibrani. Ya, Bukit Sion di Ibrani adalah di perkumpulan dengan apa itu namanya? Ibrani berapa deh? Ibrani sebentar ya. Ibrani pasal 12 ayat 22. Ya. Ibrani pasal 12 22. Coba Bapak Renok bisa baca buat kita semua. Ibrani 12 ayat 22. Ibrani 12 ayat 22. Tetapi kamu sudah datang ke Gunung Zion dan ke kota Elohim yang hidup, ke Yerusalem surgawi, dan kepada berpuluh-puluh ribu malaikat. Ya, terima kasih. So bisa lihat, seringkali diarahkan ke arah Bukit Sion yang ada di dalam Ibrani 12 ayat 22. Kalau ini diarahkan ke Shamayim, akan bertabrakan dengan apa yang dituliskan di dalam Wahyu pasal 7. Ingat bahwa Dafar Elohim tidak bertabrakan tapi sinkron dan menjadi satu kesatuan satu sama lain. Tidak bertabrakan. Ya, tapi seolah-olah inilah yang membuat banyak pengajaran yang mengatakan bahwa 144.000 ini yang di dalam Wahyu pasal 14 ini ada di Shamayim. Ada di Shamayim. Ya. Jadi saya bisa berikan kepada saudara mengapa mereka berpikir seperti itu. Tapi ingat, ada konsekuensinya. Kalau sampai difokuskan bahwa di dalam Wahyu 14 ini 144.000 itu ada di Shamayim, maka akan pasti bertabrakan dengan penjelasan Wahyu pasal 7. Dan itu tidak mungkin. Ya, tidak mungkin bertabrakan. Nah, kalau begitu, bagaimana penjelasannya? Penjelasannya begini. Kita akan lihat dari kronologi masa terlebih dahulu.
sebelum kita kembali ke posisi ini. Ya, kita akan lihat dari kronologi posisi masa. Masa 666 ya, itu hanya 3,5 tahun atau 42 bulan. Itu pengajarannya saya sudah berikan di dalam pengajaran masa 666, 3,5 atau 7 tahun. Ya, saya sudah berikan di sana. Dan di dalam Wahyu Fatsal yang ketujuh, itu sudah sangat jelas. Ya, sudah sangat jelas bahwa 144.000 itu tidak ikut harpaso. Tidak ikut. Ya, jelas sekali. Mengapa? Karena harpaso itu kodenya ada di Wahyu Fatsal yang keempat, di mana Yohanan diperintahkan naiklah kemari. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang namanya meterai kelima. Itu Wahyu Fatsal 6. Banyak orang yang tertinggal yang mereka harus mencuci dengan darahnya sendiri. Jadi sangat jelas. Setelah itu Wahyu Fatsal 7. Dan di Wahyu Fatsal 7 ini pun juga ada percakapan antara Yohanan dengan salah satu dari 24 tua-tua. Soalnya bisa baca di Wahyu Fatsal yang ke-7, ya. Kalau 144.000 itu ada di dalam Wahyu 7 ayat 4, ya. Wahyu 7 ayat 4 sampai ayat 8, ya. Dan kemudian Wahyu 9, Wahyu 7 ayat 9, ya, sampai 16, ya, 16, 17, itu penjelasan mengenai daripada orang-orang yang tertinggal, yang masuk di dalam keselamatan, ya, yang masuk dalam keselamatan, orang-orang yang tertinggal. Karena kuncinya adalah mereka memegang daun palem dan mengenakan jubah putih. Jadi sangat jelas, ya. Di Wahyu 7 itu dikatakan bahwa ada orang-orang yang tertinggal, ya. Di satu sisi orang-orang yang tertinggal itu adalah bangsa Goyim. Di satu sisi ada 144.000. Jadi posisi 144.000 itu sudah dipastikan mereka itu tidak harpaso. Tidak harpaso. Itu sangat-sangat jelas sekali. Ya, dan posisinya ada di bumi. Ya, namanya nggak di harpaso, mau kemana lagi, saudara? Ya di bumi. Ya, dan di dalam Wahyu 12, saya sudah ajarkan di dalam pengajaran Wahyu 12, digambarkan sebagai perempuan yang diberi sayap burung nasar. Itulah 144.000. Ya, itulah 144.000. Itu gambarannya ada di sana. Perempuan dengan sayap burung nasar. Ya, sayap burung nasar bukan harpaso, bukan. Tapi mereka dilarikan ke Petra. Ya, disembunyikan. Ya, ikutin pengajaran Wahyu Fatsal 12. Jadi kita lihat, sudah dipastikan 144.000 itu ada di bumi di masa 666 yang lamanya hanya 3,5 tahun atau 42 bulan. Tetapi problemnya adalah, mengapa di Wahyu Fatsal 14 itu gambarannya kok disamain semua? Nah itu loh saudara. Itu problemnya di situ. Banyak yang terkecoh di situ. Ya, karena lihat dari 5 ayat itu kan saya sudah garis bawahi kan yang merah-merah tadi. Ya, ini dia yang saya garis bawahi. Ada di Syamayim, suara dari Syamayim di hadapan tahta Elohim. Kemudian menyanyikan nyanyian baru di hadapan tahta, di hadapan keempat makhluk. Saudara tahu ya, keempat makhluk ya. Apa itu? Kerubim, serafim. Ya, dan kemudian para tua-tua. Nah, para tua-tua jumlahnya tua-tuanya berapa? Saudara tahu kan? 24 tua-tua. Ya kan? Jadi yang nyanyi siapa? 144.000. Jadi kita bisa melihat ini satu penjelasan kok yang sedikit nyeleneh begitu saudara ya. Sedikit keluar dari konteks. Apakah begitu? Sebetulnya tidak. Ya. Jadi 144.000 itu tetap ada di dalam masa 42 bulan. Nah, kita akan coba lihat di manakah posisinya. Ini yang kita harus cari.
di mana posisi daripada Wahyu 14 ayat 1 sampai 5. Ya, jadi posisi ayat ini ada di mana? Kalau kita lihat dari timeline yang saya tunjukkan pada saudara di atas, ada harpazo sebelah kiri, kemudian masa 666, ya, yang lamanya hanya 42 bulan atau 3,5 tahun, dan setelah itu ada second coming, perang Armageddon, dan dilanjutkan setelah itu kerajaan damai 1000 tahun. Nah, posisinya di mana ini? Apakah posisinya sebelum harpazo? Ya tidak. Hari ini kita tidak lihat ada 144.000. Ya, berarti belum. Maksud saya untuk hari ini belum kelihatan. Ya, mungkin sudah mulai terbentuk, kita juga nggak tahu. Tapi yang jelas posisi Wahyu 14 ayat 1 sampai 5 itu tidak sebelum harpazo. Karena jelas dikatakan 144.000 ini tidak di harpazo. Ya, dengan bukti Wahyu pasal yang ke-7. Ya, tidak di harpazo. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah dia ada di masa anti Hamasia? Ya jelas, pasti ada. Tapi apakah posisi yang dijelaskan, ya, posisi yang dijelaskan di dalam Wahyu 14 dan Wahyu 14 ayat 1 sampai 5 ini, apakah mereka ada di dalam masa 3,5 tahun atau 42 bulan? Nah, kita coba lihat beberapa ayat sebelumnya, ya, terlebih dahulu. Yang pertama adalah mengenai masa 666 yang lamanya hanya 3,5 tahun ini, ya, itu tertulis dalam Wahyu 13 ayat yang ke-5. Silakan Brother Reno. Wahyu 13 ayat 5. Ya. Dan kepadanya diberikan sebuah mulut yang berkata-kata besar dan hujatan, dan kepadanya diberikan wewenang untuk melakukannya selama 42 bulan. Ya, terima kasih. Saya lihat ya, dari kitab Wahyu 13 ayat 5 dikatakan, kepadanya diberikan wewenang. Kepadanya ini siapa? Ya, ini adalah yang mempunyai mulut dengan berkata besar dan hujat. Siapa? Ya, anti Hamasia. Anti Hamasia. Jadi kepada anti Hamasia diberikan wewenang melakukan selama 42 bulan. Jadi 42 bulan full itu tidak ada penguasa lain kecuali anti Hamasia. Nggak ada lain. 42 bulan. Kalau kita pasangkan dengan Wahyu 14 ayat 1 sampai 5 di Bukit Sion, ya. Nah, ini Bukit Sion yang mana ini? Ya, membingungkan, saudara. Karena anti Hamasia berkuasa 3,5 tahun, 42 bulan. Saya bisa lihat. Tapi ayat Wahyu 14 dikatakan mereka ada bersama Yeshua Hamasia di Bukit Sion. Kalau di Bukit Sion di bumi, nggak mungkin. Karena apa? Karena anti Hamasia sudah dikasih wewenang 42 bulan. Nggak mungkin. Kalau di Syamayim, pasal 7, Wahyu pasal 7 menjelaskan bahwa mereka tidak ikut harpazo. Nggak ada harpazo. Lah kok bisa tiba-tiba muncul di Syamayim? Gimana ceritanya? Begitu loh ceritanya. Saudara paham ya? Jadi, di mana ini posisinya? Kemudian, saya berikan ayat berikutnya, yaitu di dalam Daniel 7 ayat 25. Ya, yang menyatakan juga yang satu dari Brit Gadasa, Perjanjian Baru, yang satu ini Daniel dari Tanak, Torah Nevin Ketuvim. Ya, jadi sama-sama ada 3,5 masa. Ya, silakan Brother Renok untuk bisa baca. Terima kasih. Daniel 7 ayat 25. Dan dia mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi, dan akan membinasakan orang-orang kudus milik yang maha tinggi, dan dia bermaksud untuk mengubah waktu dan hukum. Mereka akan diserahkan ke dalam tangannya hingga 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Ya, terima kasih. Dikatakan di sini, dan dia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi. Dia ini siapa? Tidak lain adalah Anti Hamasia. spirit anti Hamasia. Spiritnya. Ya, spiritnya. Kemudian, dan akan membinasakan orang-orang kudus. Siapakah orang-orang kudus ini? Orang Israel 144.000, Pak. Ya, tidak dibinasakan kalau 144.000-nya.
Berarti orang-orang Israel yang di luar 144.000. Kalau dibinasakan kan nggak ada ceritanya. Wahyu 14 dan Wahyu 7 nggak ada ceritanya. Kalau dibinasakan, betul kan? Namanya dibinasakan kan habis. Ya, jadi orang-orang Israel yang kebanyakan majority selain daripada 144.000. Dan dia bermaksud mengubah waktu dan hukum. Saudara tahu maksudnya? Dia ini siapa? Saya sudah ucapkan spirit anti Hamasiyah. Bermaksud mengubah waktu dan hukum. Waktu dan hukum dirubah nggak? Dirubah, Pak. Dirubah, Pak. Dirubah, Pak. Faktanya? Terus Sabat dirubah. Iya, faktanya adalah Syabat dijadikan minggu. Jadi, perhatikan, ini prophecy untuk yang namanya siapa yang mengubah Sabtu jadi minggu. Itu dia. Syabat jadi minggu. Dan kemudian, saya pernah tunjukkan kepada saudara bahwa 10 hukum Elohim itu diubah. Sudah bisa lihat? Masih ingat? Ya, kalau nggak salah itu ada di dalam pengajaran agama hybrid yang kedua. Duo hybrid. Saya jelaskan di sana. Duo hybrid. Jadi saya jelaskan di sana, siapa yang mengubah? Yang mengubah adalah si topi ikan. Saudara paham? Si Lemah topi, ikan. mulut ikan. Si topi ikan. Topinya bentuknya mulut ikan. Ya, itu dia yang mengubah. Sangat jelas. Saya sudah berikan faktanya. Apa yang mereka tulis dan beda dengan Tanak tulis, yang Torah tulis. Jadi mereka mengubah waktu dan hukum. Dan di sini kita bisa lihat, itulah spirit anti Hamasiyah. Ya, betul kan? Terbukti kan? Dan dia akan menyatukan seluruh agama, bukan? Anti Hamasiyah, bukan? Spirit. Tapi ingat ya, bukan personnya dulu, tapi spiritnya. Ya. Nah, kalau kita kembali, atau kita lihat di dalam Daniel 7:25, ya, dikatakan bahwa, saya ulangi lagi ya, dan dia, yaitu spirit anti Hamasiyah, akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi, dan akan membinasakan orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Saya lihat, kalimat akan membinasakan orang-orang kudus milik yang maha tinggi, ini merefer kepada peristiwa apa? Peristiwa apa? Pembinasaan Israel. Ya, pembinasaan Israel dari sepanjang masa. Ya, termasuk Holocaust. Kemudian, dan dia bermaksud mengubah waktu dan hukum. So, lihat ya, sudah diubah waktunya. Waktu Syabat jadi minggu, hukumnya juga sudah dirubah. Ya, udah dirubah. Kemudian, mereka, Israel, akan diserahkan dalam tangannya. Nah, inilah yang berbicara mengenai masa anti Hamasiyah. Hingga 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Saya bisa lihat, Israel akan diserahkan. 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Ya, nah, jadi diserahkan di tangan anti Hamasiyah pada waktu masa anti Hamasiyah yang lamanya hanya 3,5 masa, atau 3,5 tahun, atau 42 bulan. Nah, jadi pertanyaannya adalah, ini posisinya di mana nih? Penjelasan Wahyu 14 ayat 1-5. Posisinya di mana? Ya, posisinya di mana? Posisinya adalah di kerajaan damai 1000 tahun. Ya, posisinya ada di sana. Mengapa demikian? Kita harus ingat bahwa di dalam kerajaan damai 1000 tahun itu Satan dibelenggu. Ya, Satan dibelenggu. Saya sudah pernah jelaskan bahwa di dalam kerajaan damai 1000 tahun itu kita mulai hari ini sudah mengucapkan doanya, bahkan sejak hampir 2000 tahun yang lalu. Doanya berbunyi seperti apa? Doanya berbunyi seperti apa? Doa Bapa kami, Pak. Jadilah kami dari yang jahat.
Shamayim. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak. Ini yang diajarkan Yeshua. Karena itu hendaklah kamu berdoa demikian, Bapa kami Yahweh yang ada di Shamayim, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Kita berdoa setiap saat. Kalau saudara mengucapkan doa ini, jangan lupa dengan menggunakan nama Yahweh setelah kata Bapa kami. Bapa kami Yahweh. Jadi supaya nggak salah alamat. Ya, supaya saya nggak salah alamat. Saya sudah jelaskan kemarin, hati-hati, Satan pun disebut Bapa. Lah pas dia ada di Shamayim, itu yang bikin repot. Kalau nama Yahweh tidak disebut. Jadi kalau cuma ngomong Bapa kami yang di Shamayim, pas setan ada di sana, wah, diambil doanya. Sudah bisa lihat? Jadi kita harus jelas, Bapa kami Yahweh yang ada di Shamayim. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa 144.000 itu ada di kerajaan damai 1000 tahun. Ya, yang dijelaskan di dalam Wahyu 14 ayat 1 sampai 5 ini. Karena apa? Setan dibelenggu. Datang, jadi kerajaan Elohim Yahweh itu menyatu dengan bumi selama 1000 tahun. Menyatu dengan bumi. Kalau menyatu, berarti tahta Elohim ada di atas bumi. Ya toh, namanya menyatu. Karena setan sudah nggak ada. Nah, kalau menyatu berarti keempat makhluk hidup itu juga kelihatan ada di permukaan bumi. Dan juga para tua-tua. Saudara bisa lihat. Jadi mereka yang 144.000 itu berdiri di atas Bukit Sion, yaitu Bukit Sion di dalam kerajaan damai 1000 tahun. So, bisa lihat di sini. Ya, jadi tidak ada pertentangan dengan Wahyu Fatsal yang ke-7. Ya, tidak terlalu sulit untuk dapat memahaminya asalkan kita tahu timeline dan ya otoritas daripada masa 666 yang telah diberikan kepada anti Hamasya sepenuhnya, dan tidak mungkin 144.000 itu ada di sana bersama Yeshua Hamasya. Nggak mungkin, karena masanya dikasihkan sama anti Hamasya. Jadi Wahyu 14 ayat 1 sampai 5 ini berbicara mengenai future event. Ya, yang untuk 144.000 itu di dalam posisi kerajaan damai 1000 tahun. Sudah bisa lihat. Ya, sudah bisa lihat di sini. Jadi paham ya. Jadi tidak ada pertabrakan ya. Ayatnya tidak bertabrakan, tapi sinkron sekali. Ya, integrated satu sama lain. Kemudian mengenai final warning, kita lanjutkan di ayat-ayat berikutnya. Final warning, yaitu yang ada di dalam Wahyu 14 ayat 6 sampai yang ke-11. Kita tadi sudah baca. Ya, inilah final warning. Final warning untuk apa? Ya, kita perhatikan di dalam ayat 6 dikatakan, dan Yohanan melihat malaikat lain yang terbang di tengah langit. Ya. Dan aku melihat, Yohanan melihat malaikat lain yang terbang di tengah langit, ya, yang mempunyai Injil kekal untuk menginjili mereka yang tinggal di bumi, dan setiap bangsa, suku, dan bahasa dan kaum. Ini ada di satu posisi di mana fase terakhir daripada masa 666, ternyata Elohim Yahweh masih memberikan kemurahan hati. Masih memberikan kemurahan hati. Mengirimkan malaikatnya untuk menginjil. Ya. Tapi malaikatnya terbang. Sudah bisa lihat. Dan diberitakan ke seluruh bumi sebelum apa? Sebelum ini, saudara ya. Sebelum daripada cawan murka yang terakhir itu dicurahkan. Sebelum itu terjadi, peristiwa ini diberikan oleh Elohim Yahweh sebagai last warning, final warning. Ya, final warning.
dikatakan ayat 7, ya. Ini pernyataan daripada malaikat, takut akan Elohim dan berikan kemuliaan kepadanya, karena waktu penghakimannya telah tiba. Sembahlah dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan sumber-sumber air. Ingat ya, waktu penghakiman telah tiba. Mungkin saudara berkata, loh, 3,5 tahun itu kan waktu penghakiman. Mengapa kok di sini ada yang lebih difokuskan lagi? Ya, nah, tadi kita sudah baca ya ayat-ayatnya ya. Saudara bisa baca sendiri. Ini yang saya mau jelaskan kepada saudara. Saudara memperhatikan bahwa ada yang kalimat mengatakan 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Ya, saya masih ingat Pak Herwin saat itu menanyakan hal ini. 1 masa, 2 masa, setengah masa. Mengapa kok dibagi? Kok nggak langsung aja ngomong 3,5 masa lah, gampang saudara. Nggak usah panjang-panjang dan tidak buang tinta. Betul kan? 1 kalimat begitu aja. 3,5 masa, kan selesai kan? Mengapa kok harus ada 1 masa, 2 masa, dan setengah masa? Penjelasan mengenai ini memang tidak ada. Tapi kita bisa meraba. Ya, kita bisa meraba. Saya sendiri nggak mau lihat, karena ini masa anti Hamasiah, saya tidak mau di sana, saudara. Saya mau ikut Harpaso, ya kan? Tapi kita dapat merabanya. Mengapa kok kitab suci menggunakan hal ini sampai 3 kali, saudara? Paling tidak 3 kali. Ya, itu ada di dalam Daniel 7, Daniel 12, dan Wahyu 12. 1 masa, 2 masa, setengah masa. Yaitu Daniel 7:25, Daniel 12 ayat 7, dan Wahyu 12 ayat 14. Tolong bisa dibaca, brother. Terima kasih. Daniel 7 ayat 25. Lalu ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi, dan akan membinasakan orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Dan ia bermaksud untuk mengubah waktu dan hukum-hukum. Mereka akan diserahkan ke dalam tangannya hingga 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Daniel 12 ayat 7. Dan aku mendengar orang yang berpakaian linen yang ada di atas air sungai itu ketika ia mengangkat tangan kanannya dan tangan kirinya ke Syamaim dan bersumpah demi nama dia yang hidup selamanya bahwa akan ada 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Dan ketika berakhir perpecahan kekuatan umat yang kudus, maka berakhirlah semuanya itu. Wahyu 12 ayat 14. Kepada wanita itu telah diberikan 2 sayap Raja Wali besar, supaya ia dapat terbang menuju padang gurun, tempat ia dipelihara selama 1 masa, dan 2 masa, dan setengah masa, jauh dari hadapan si ular itu. Ya, terima kasih. Saya lihat 3 ayat ini mengatakan 1 masa, 2 masa, setengah masa. Bisa saja kalau nulis langsung 3,5 masa. Selesai. Tapi tidak demikian. Memang cukup unik. Penjelasan detailnya memang tidak ada secara langsung. 1 masa ini apa, 2 masa ini apa, dan setengah masa ini apa. Nggak kelihatan, saudara. Ya. Dan ini yang coba kita lihat, kita coba raba. Karena jelas, 1 masa, 2 masa, dan setengah masa itu totalnya 3,5 masa. Dan itulah merefer kepada 3,5 tahun daripada masa 666. Sangat jelas sekali. Ya, 3,5 masa itu kalau dihitung bulanannya adalah 42 bulan. Jadi sangat jelas. 3,5 masa itu. Ya, ini akan merefer kepada masa anti Hamasiah yang bukan 7 tahun, yang hanya 3,5 tahun. Ya, hanya 3,5 tahun. Nah, pembagiannya seperti ini. Di dalam masa 666 yang hanya 3,5 tahun atau 42 bulan atau 3,5 masa, itu ada 1 masa setelah Harpazo ya. Setelah Harpazo ada 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Dan setelah itu second coming. Saya bisa lihat ya dari bagian yang saya berikan. Mengapa dibagi seperti ini?
kitab suci tidak menceritakan secara spesifik apa yang terjadi, tetapi kita bisa merabanya bahwa apa yang ditulis di dalam Wahyu 14 ya, ayat 14 sampai 20 ya, Wahyu 14 ayat 14 14 sampai 20. Dan aku melihat, dan lihatlah suatu awan putih, dan di atas awan itu ada duduk yang serupa anak manusia, yaitu Yeshua Masya, yang mempunyai mahkota emas di kepalanya dan sabit tajam di tangannya. Ya, ini gambarannya seperti orang menyabit. Dan malaikat lain keluar, ayat 15, tempat kudus Rai berteriak dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu, ayunkanlah sabitmu dan tuailah, karena waktumu telah tiba untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah matang. Kalau ayat ini hanya dipotong, kita hanya bisa memikirkan, oh dituai untuk dimasukkan lumbung. Ternyata tidak. Ternyata tidak. Kita harus melihat satu konteks sampai ayat yang ke-20. Tuaian ini adalah tuaian, ayat 19 dikatakan, malaikat itu mengayunkan sabitnya ke bumi dan mengumpulkan anggur dari bumi dan melemparkan ke dalam pemerasan anggur amarah Elohim yang dahsyat. Jadi ini bukan tuaian jiwa-jiwa, ini adalah betul-betul Holocaust untuk manusia-manusia seluruh bumi yang tetap tidak mau bertobat di fase terakhir dari masa 666. Saya bisa lihat. Jadi inilah gambarannya seperti orang menyabit, ya, mengumpulkan berkas. Ini bukan bicara mengenai jiwa-jiwa yang dimenangkan, tidak. Tetapi jiwa-jiwa yang tidak mau bertobat, tetap mengeraskan hati, dan mereka dituai dan dimasukkan di dalam amarah Elohim yang dahsyat. Saya bisa lihat. Jadi jangan salah konteks dengan Wahyu 14 ayat 14 dan 15 untuk masa penuaian. Ya, jadi inilah yang sebetulnya yang bercerita mengenai setengah masa terakhir itu. Saya bisa lihat setengah masa terakhir itu. Tetapi sebelum peristiwa ini terjadi, ada warning terlebih dahulu. Sebelum peristiwa ini terjadi, sebelum manusia betul-betul mengambil keputusan terakhir untuk tetap menyembah 666 dan akan dibinasakan, dikasih anugerah kecil, yaitu, saya kembali, yaitu di fase ini dia, Wahyu 14 ayat 6 sampai 11. Ya, di fase ini dikasih peringatan, dikasih last warning, final warning, dikasih ya melalui malaikat yang terbang di langit, ya, di cakrawala, dan mereka memproklamasikan takutlah akan Elohim. Saya bisa lihat ada malaikat, ya, dan kemudian ada malaikat yang lain mengatakan sudah runtuh Babel, ya, kota yang besar. Kemudian ada malaikat lagi, 3 malaikat, saudara. Ada 3 malaikat. Jika seorang menyembah binatang buas itu dan ikonnya dan menerima tanda pada dahi atau tangannya, dia akan minum dari anggur amarah Elohim. Saya bisa lihat? Ya, saya bisa lihat. Dan kemudian finalnya apa? Ayat 11, dan asap siksaan mereka membumbung selama-lamanya. Dan mereka yang menyembah binatang buas dan ikonnya dan siapa menerima tanda namanya, mereka tidak memperoleh istirahat siang dan malam, alias disiksa selama-lamanya di lautan api. Inilah warning dari 3 malaikat itu sebelum setengah masa terakhir.
sebelum setengah masa terakhir, yaitu masa amarah Elohim yang dahsyat. Saya bisa lihat di sini. Ya, inilah warning terakhir, the last warning. Dan setelah itu, barulah fase setengah masa itu tergenapi. Dan ini nanti akan berhubungan dengan Wahyu pasal yang ke-16. Tidak saya bahas hari ini. Next akan saya bahas. Ya, tidak tahu. Saya minta pimpinan Roh Yahweh Elohim untuk menyiapkannya terlebih dahulu. Ya, tapi akan berhubungan. Jadi ini pengajaran ini belum selesai, saudara. Ya, jadi akan berhubungan dengan Wahyu pasal 16, 17, dan 18. Ya, kita sudah melihat mengenai sistem, tapi akan kita lihat penghukumannya. Nah, kemudian saudara perhatikan. Ya, di Wahyu 14 ini, ayat 12 dan 13, itu ada satu kalimat yang cukup unik. Dikatakan adalah, ini adalah ketabahan orang-orang kudus, inilah mereka yang memelihara perintah-perintah Elohim dan iman Yeshua. Ya, dan 13 dikatakan sebagai penjelasannya, yaitu bahwa aku mendengar suatu suara di Syamayim di sorga yang berkata kepadaku, tuliskanlah berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan mulai sekarang. Benarlah roh itu berkata bahwa mereka dapat beristirahat dari jerih lelah mereka dan perbuatan-perbuatan mereka ikut bersama-sama mereka. Ayat ini sering dicabut untuk penghiburan. Betul kan? Nah, ada orang yang mati, meninggal, kan biasanya dikasih ayat ini. Ya toh? Betul, Pak, betul. Itu betul kan? Dicomot, diambil kan? Saya bilang nggak salah. Memang betul kalau orang mati di dalam Elohim Yeshua, Adon Yeshua, ya, dan dia beristirahat dari jerih lelah mereka, dari perbuatan-perbuatan, ya, dan perbuatan-perbuatan reward mereka akan mengikuti bersama mereka. Tidak salah. Tetapi ayat ini memang sengaja, specifically ditaruh Elohim Yahweh untuk masa ini, yaitu masa 666. Ketabahan orang-orang kudus. Ya, ketabahan orang-orang kudus. Ya, jadi kita bisa melihat bahwa Elohim Yahweh itu menjatuhkan hukuman, itu masih memberikan sisa-sisa kasihnya, saudara. Ya, sebelum hukuman itu dijatuhkan, dikasih kesempatan terakhir, ya, kesempatan terakhir supaya orang bisa bertobat. Ya, nggak luar biasa. Tapi apa itu ya? Ironinya, manusia yang dikasih kesempatan tidak memakai kesempatannya dengan baik. Saya bisa lihat itu ironinya. Elohim Yahweh di titik-titik terakhir sebelum menjatuhkan cawan terakhir itu dikasih warning. Tapi ironinya, manusia tidak memakai kesempatan itu. Mereka tetap keras hati, mereka tetap beriman kepada 666, percaya, menyembah 666. Dan akhirnya mereka binasa. Saya bisa lihat? Ya, jadi sudah bisa paham. Nah, pertanyaannya adalah siapakah orang-orang kudus ini? Siapa orang kudus ini? Bangsa Israel. Orang Israel, Pak, yang bertobat pada oleh Akhir Mesih. Oke, jadi jawabannya ini ada di Wahyu 15, saudara. Ya, saya cuma mancing saudara sedikit. Siapa orang kudus ini? Yaitu di dalam Wahyu 15, ayat yang kedua. Ya, mereka yang menang atas binatang buas itu dan atas ikonnya, dan atas tandanya, dan atas bilangan namanya. Inilah orang yang menang, yang berdiri di atas laut kaca sambil memegang harpa Elohim. Ya.
Pertanyaannya adalah siapa yang menang? Siapa yang menang? Siapa yang menang? 140.000, Pak. Bukan 140.000, kalau menang mah dia disembelih sama Tiamasia, tidak mungkin. Inilah yang disebut sebagai meterai kelima. Manusia-manusia yang lolos, tetapi harus membayar harganya dengan darahnya sendiri. Saya bisa lihat, karena dia ada di hadapan Elohim. Ya, di hadapan Elohim. Ya, jadi inilah orang-orang yang menang atas binatang buas itu dan ikonnya dan atas tandanya. Saya bisa lihat, kalau kita baca di dalam Wahyu pasal yang ke-7, ya dijelaskan bahwa, coba Brother Reno bisa bantu saya untuk baca. Ya, di dalam Wahyu 7 ayat 9. Inilah dia, saudara. Inilah dia. Silakan. Wahyu 7 ayat 9. Sesudah hal-hal ini, aku melihat, dan lihatlah, suatu kerumunan orang banyak yang tidak seorang pun dapat menghitungnya, berasal dari setiap bangsa dan suku dan kaum dan bahasa. Seraya berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba itu, dengan mengenakan jubah panjang putih dan ranting-ranting palem ada di tangan mereka. Kemudian lanjutkan ayat 13 dan 14. 13. Dan seorang dari para tua-tua itu menjawab seraya berkata kepadaku, mereka ini yang mengenakan jubah panjang putih, siapakah mereka? Dan dari manakah mereka datang? 14. Dan aku berkata kepadanya, Tuhan, engkau sudah tahu. Dan dia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesukaran besar, dan mereka telah mencuci jubah panjang mereka dan memutihkan jubah panjangnya dengan darah anak domba. Iya, jadi sudah jelas siapakah mereka ini? Saudara mau jadi mereka? Menang? Tidak. Tidak, Pak. No. No, no, no. No way, no way, no. Ya. Nah, kalau kita lihat di dalam ayat, coba Brother Reno baca Wahyu 7 ayat yang ke-15. Wahyu 7:15, silakan. Wahyu 7 ayat 15. Sebab itu, mereka ada di hadapan tata Elohim, dan mereka beribadah kepadanya siang dan malam di tempat kudusnya. Dan dia yang duduk di atas tata itu akan berdiam di antara mereka. Mereka tetap loh. Mereka membayar dengan darahnya sendiri, tapi mereka tetap melayani Elohim. Ya, mereka tetap melayani Elohim. Dan ayat 16, silakan. 16. Mereka tidak akan pernah lapar lagi, dan tidak akan pernah haus lagi. Bahkan matahari ataupun segala macam panas sekali-kali tidak akan pernah menimpa ke atas mereka. 17. Sebab anak domba yang ada di tengah-tengah tata itu akan menggembalakan mereka dan memimpin mereka ke mata air yang hidup. Dan Elohim akan menghapus semua air mata dari mata mereka. Kalau sudah perhatikan, ayat 16 dan 17. Ada ya? Di depan saudara ada kitab suci ya. Wahyu 7, 16, 17. Ada ya? So, perhatikan. Mereka ini siapa? Mereka ini adalah orang-orang yang menang atas binatang itu. Menang itu bukan berarti dia mengalahkan binatang, tapi mereka secara fisik dikalahkan binatang itu, mati. Tapi mereka menang. Karena apa? Mereka menang untuk menjaga imannya walaupun mereka harus membayar dengan darahnya sendiri. Jadi, ada jaminan. Orang yang ketinggalan rapture masih ada kesempatan untuk diselamatkan. Jelas firman Elohim.
Karena ada yang bilang setelah rapture tidak ada yang bisa diselamatkan. Enggak, itu ternyata ada banyak suku, bangsa, kaum, dan bahasa. Tapi dengan bayaran yang mahal sekali, yaitu darahnya harus dikorbankan, alias harus mati. Ya, jadi sangat jelas. Ya, saya ikut Harpazo saja. Saya mau ikut Harpazo. Nggak tahu saudara. Saudara tinggal milih mau ikut Harpazo atau mau tinggal Ikut juga. Pak. milih sendiri. Ya, milih sendiri. Kalau saya Harpazo. Ya. Tapi kalau sampai ada yang ketinggalan, saudara jangan kecil hati. Jangan kecil hati. Wah, kalau gitu saya dimurkai. Belum. Ingat, ada satu masa, dua masa, dan setengah masa. Saya bisa melihat kira-kira, ingat ya, kira-kira, saya nggak memastikan. Satu masa pertama, 1 tahun pertama, disitulah banyak terjadi penyembelihan besar-besaran. Dan yang disembelih itu bukan bebek, bukan ayam, bukan sapi, bukan kambing, bukan domba, tapi manusia yang membayar dengan darahnya sendiri untuk keselamatan mereka karena ketinggalan Harpazo. Dari sini kita bisa melihat satu masa, dua masa, dan setengah masa. Bagaimana dengan masa yang kedua? Yang dua masa. Dua masa berarti 2 tahun berikutnya itu adalah betul-betul kegoncangan seluruh dunia, termasuk menghilangnya pulau-pulau. Bisa jadi, ya, menghilang. Kalau pulaunya menghilang, itu bukan hilang begitu saja, alias tenggelam. Betul kan? Dan perubahan banyak hal, dan juga di fase yang kedua, masa yang kedua tahun, yaitu kan satu masa, dua masa, dan setengah masa. Yang saya perkirakan loh ya, saya perkirakan masa yang kedua, yang 2 tahun itu, disitulah terjadi yang namanya dilepaskan roh-roh jahat untuk menyiksa manusia. Tapi manusia mencari mati, tidak bisa mati, hanya 5 bulan. Jelas. Ingat ya, nggak selamanya, hanya 5 bulan. Firman jelas, nggak usah ditambahin. Oh itu selamanya, tidak. Hanya 5 bulan. Ya, jadi harus ada dasarnya. Jadi kita bisa lihat, itu fase pertama adalah kebanyakan akan mati di situ. Fase kedua masih ada kemungkinan. Karena itu ingat, dikatakan di dalam Wahyu yang keempat, Wahyu yang 15 tadi, ya, yang dikatakan bahwa, oh mohon maaf, Wahyu 14 ya. Nah, saya cek sebentar ya, supaya nggak salah. Ya, Wahyu 14 ayat 12. Inilah ketabahan orang-orang kudus, dan inilah mereka yang memelihara perintah-perintah Elohim dan iman Yeshua. Ya, kalau kita lihat ayat ini diberikan di akan memasuki setengah masa terakhir. Diberikan ayat itu di sana. Akan memasuki di sana. Jadi ini kasih Bapak Yahweh selama 1 masa dan 2 masa. Sebelum finalnya setengah masa itu dihancurin betul-betul, dikasih kesempatan, ketabahan. Saudara bisa lihat, jadi diberikan ayat itu di titik itu, saudara. Di antara 2 masa dan setengah masa. Saudara bisa paham ya, di situ. Ya, jadi ini anugerah Elohim Yahweh. Nah, kalau saudara kepingin tahu, orang-orang yang tertinggal rapture akan mengalami apa saja? Yang jelas, banyak hal. Tapi kita bisa mendekat. Ya, ini kan kita meraba, kita kan nggak mau masuk, kita kan cuma meraba. Kalau saudara kepingin tahu, ya, mereka akan mengalami apa? Itu ada di dalam Wahyu 7 ayat 16 dan 17. Dikatakan mereka apa? Saya buka pakai ILT3 saja. Oke. Ya, dikatakan Wahyu 7 ayat 16, mereka tidak akan pernah lapar lagi. Berarti mereka akan kelaparan. Mengapa mereka kelaparan?
Karena tidak menerima tanda, tidak bisa jual, tidak bisa beli, mereka kelaparan. Dan juga mereka akan dikatakan ya, dan tidak pernah haus lagi. Mengapa haus? Ingat, salah satu yang terjadi adalah ini dia, saudara. Ya, salah satu yang bakal terjadi di fase 666, 3,5 tahun, itu adalah absintus. Apa itu absintus? Itu Apa itu? seperti meteor besar ya. Coba dibaca Pak. Wahyu Bacum. 8 ayat 11. Silakan Brother Reno. Wahyu 8 ayat 11. Wahyu 8 ayat 11. Dan nama binatang itu disebut Aspintus. Dan nama bintang itu disebut Aspintus. Dan sepertiga air itu berubah menjadi kepahitan. Dan banyak orang mati oleh air itu karena mereka telah dipahitkan. Sudah bisa lihat? Jadi mereka lapar karena mereka tidak bisa jual, tidak bisa beli. Mereka haus karena air di bumi ini jadi racun. Tidak bisa diminum. Haus. Sudah bisa lihat? Dan kemudian, apalagi Wahyu 7 ayat 16 kita kembali. Bahkan matahari ataupun segala macam panas sekali-kali tidak akan pernah menimpa atas mereka. Jadi akan ada panas matahari yang luar biasa. Fenomena. Ya, mereka tidak akan mengalami karena mereka sudah masuk Syamayim. Sudah bisa lihat? Tapi kita dari sini, ayat ini kita bisa meraba akan ada panas yang luar biasa. Itu hukuman. Ya, ini belum final. Ini belum final. Ingat, finalnya adalah setengah masa yang terakhir. Ini belum final. Tapi mereka sudah merasakan seperti ini. Ini di fase-fase pertama dan kedua. Dan kemudian, ayat 17, bagian terakhir. Dan Elohim akan menghapus semua air mata dari mereka. Berarti terjadi tangisan yang sangat luar biasa. Saya bisa lihat di sini. Tangisan yang sangat luar biasa. Sampai ditulis, air mata mereka harus dihapus. Saya bisa lihat? Kalau saudara mau nangis, nangis sekarang. Ngerti maksudnya? Karena akan ditampung di dalam kirbat Elohim. Nangis sekarang. Jangan nangis saat itu. Mati, saudara. Mati, betul. Mati, betul. Ya, kalau mau nangis, nangis sekarang. Di dalam hadirat Bapak Yahweh, nangis. Tersentuhlah, menangislah, keluarkan air mata, ungkapkan hati saudara di hadapan Bapak Yahweh, nangis sekarang, tidak masalah. Tapi jangan nangis saat itu. Saya bisa lihat, mengerikan sekali. Udah kelaparan, haus, panas, ya kan? Dan kemudian tangisan di mana-mana. Mengeri sekali, saudara. Mengeri sekali. Ya. Jadi saudara bisa lihat di sini. Ya. Nah, siapakah orang kudus ini? Kita sudah lihat ya, yang menang ya dari binatang itu ya, dan tandanya dan selanjutnya. Kemudian kita bisa lihat siapakah orang kudus ini, yaitu Wahyu 12 ayat 17. Mohon maaf. Silakan Brother Reno. Wahyu 12 ayat 17. Dan naga itu menjadi marah kepada wanita itu, dan dia pergi untuk melakukan peperangan dengan keturunannya yang tersisa, yaitu mereka yang memelihara perintah-perintah Elohim dan yang memiliki kesaksian Yeshua HaMashiach. Iya, terima kasih. Saya bisa lihat kan hubungannya dengan Wahyu 14 ayat 12. Inilah mereka yang memelihara perintah-perintah Elohim dan iman Yeshua. Ya, jadi ini adalah orang-orang yang tertinggal harpazo. Kemudian, ini pengajar saya sudah berikan di Wahyu 12, rahasia kita Wahyu 12 terbuka. Sudah lihat di sana.
mereka tertinggal rapture, masuk masa 666 dan mereka digantung. Iya, nek digantung. Kalau disayat, dicincang, bagaimana? Dikuliti. Wah, mengerikan sekali, saudara. Mengerikan sekali. Ya, mengerikan sekali. Nah, bagian yang terakhir, coba perhatikan ayat 5, 6, dan 7, 5, 6, 7, 8, Wahyu 15. Dan setelah hal-hal itu aku melihat, tampaklah tempat suci tabernakel kesaksian di Syamayim telah terbuka, dan keluarlah 7 malaikat yang memiliki 7 bencana. Ini 7 cawan terakhir, saudara. Ya, dengan berpakaiankan linen yang bersih dan cemerlang, dengan dililit sabuk emas di sekeliling dadanya, ada 7 malaikat. Ya, dan membawa 7 bencana. 7 itu completion, lengkap. Ayat 7, dan satu dari keempat makhluk hidup itu, apa itu satu dari keempat makhluk hidup? Yaitu serafim atau kerubim. Itu memberikan kepada ketujuh malaikat itu 7 cawan emas. 7 cawan emas. Tapi isinya apa? Nah, ini penting, saudara. Ya, jangan lihat emasnya, saudara. Ya, jangan terkecoh dengan emasnya. Isinya, saudara, Murka. penuh berisi amarah Elohim yang hidup selama-lamanya. Saudara bisa lihat, amarah Elohim dibungkus dengan cawan emas. Emas adalah kekudusan. Ya, tapi ada amarah Elohim karena dia tidak bisa disatukan dengan dosa. Orang-orang yang di dunia itu saat setengah masa terakhir, mereka tetap memilih untuk bersikeras di dalam dosanya. Ya. Kemudian ayat 8, dan tempat kudus itu dipenuhi asap dari kemuliaan Elohim dan kuasanya, dan tidak seorang pun berkuasa untuk masuk ke dalam tempat kudus itu sampai ke-7 bencana dari ke-7 malaikat itu telah digenapi. Ini satu fase yang betul-betul spesifik yang harus dijatuhkan Elohim Yahweh, dan setelah itu boleh masuk ke tempat kudus lagi. Saudara bisa lihat, ini betul-betul serius. Ya. Nah, ini nanti berhubungan dengan Wahyu 16. Saya tidak bahas hari ini, kepanjangan. Ya, jadi next akan saya bahas. Ada beberapa pertanyaan yang muncul dalam minggu ini. Saya akan bacakan. Shalom, Pak. Saya mau tanya, tolong dijawab ya. Ya, saya jawab. Apakah kedatangan Yesua kedua kali dengan menginjakkan kaki di bumi bersama para mempelainya yang terpilih? Ya, jelas. Ya, jadi kedatangan kedua Yesua itu bersama dengan mempelainya. Ya, mempelainya itu ada di dalam kitab Yehuda, ya. Kemudian, apakah saat di mana Israel dikepung dan mau dihancurkan oleh musuh-musuh mereka, baru berseru kepada Yesua dan menjadi percaya, baru terjadi kedatangan kedua kali? Ya, jawabannya adalah tidak. Karena 144.000 itu telah dipilihnya sebelumnya. Ya, telah dipilih. Hanya 144.000. Dan apakah ini disebut sebagai momen di mana Israel didamaikan dengan Bapa Yahweh yang disebut Yom Kippur? Barulah kerajaan 1000 tahun yang disebut Sukot. Jawabannya tidak. Karena apa? Karena Yesua harus datang dulu. Ya, itulah second coming. Second coming harus datang dulu, menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun, dan terbelahlah lembah itu menjadi 2 bagian. Ya. Dan turun bersama saudara dan saya, ya, itulah Rosh Hashanah. Rosh Hashanah harus terjadi dulu. Kemudian 10 hari terjadi pendamaian. Itulah Yom Kippurnya. Ya, jadi harus ada urutan-urutannya. Pertama Rosh Hashanah, kedatangan Yesua. Yang kedua, dan kemudian setelah itu 144.000 itu baru masuk di Yom Kippur, pendamaian. Dan barulah setelah itu 5 hari kemudian adalah Sukot. Itulah kerajaan 1000 tahun. Ya, itu jawabannya. Kemudian pertanyaan kedua, Shalom Pak Roy, mohon izin bertanya, dijawab singkat saja, tidak apa-apa. Apakah saat ini di kehidupan orang Israel atau Yahudi, Alkitab mereka hanya dari Kejadian sampai Ulangan? Tidak ada versi lengkap
dari Kejadian sampai Wahyu. Orang Yahudi sekarang tidak menerima Brit Kadasa. Yang mereka terima hanya Tanak. Tanak itu apa? Torah. Torah itu apa? Kejadian sampai Ulangan, kemudian Neviim dan Ketuvim. Jadi mereka hanya menerima Tanak, atau istilahnya yang sering kita dengar adalah perjanjian lama. Itu saja. Mereka menolak perjanjian baru atau Brit Kadasa. Mereka tidak mempercayai. Kemudian, untuk Talmud hanya berisi diskusi para rabi-rabi tentang adat istiadat dan lain-lain yang berkenaan dengan kitab Torah. Benarkah demikian? Terima kasih sebelumnya. Talmud memang berisi tambahan-tambahan praktek-praktek yang base-nya mereka ambil dari Torah. Ya, misalnya mencuci tangan dan sebagainya, mereka kembangkan di sana. Ya, saat Syabat apa yang mereka boleh lakukan dan tidak boleh lakukan, mereka kembangkan di sana. Jadi itu isi daripada Talmud. Tetapi Talmud juga mempunyai sisi yang lain juga, penjelasan-penjelasan lain juga. Talmud yang saya berikan yaitu mengenai beberapa waktu yang lalu adalah soal apa itu namanya, mengenai saat Yom Kippur saya sudah jelaskan. Ya, saya lupa itu namanya. Yang menjelaskan bahwa 40 tahun lamanya kirmisi itu tidak pernah menjadi putih. Itu ada di salah satu bagian Talmud juga. Jadi Talmud cukup kompleks ya. Tidak hanya sebagai aturan-aturan saja, tapi juga ada kisah-kisahnya juga. Ya, oke. Jadi itulah jawabannya. Puji Bapak Yahweh. Kita hampir mencapai 6.000 tahun setelah kejatuhan Adam dan Hawa. Tidak lama lagi kita akan harpazo, berjaga-jagalah. Ya, semua rahasia sudah terbuka dengan luar biasa. Masuklah melalui keselamatan yang benar, yaitu melalui Yeshua HaMashiach, dan berserulah ya kepada Bapa Yahweh yang akan menyelamatkan saudara saya. Kemudian ambillah baptisan di dalam nama yang benar, yaitu Bapa Yahweh, di dalam Yeshua HaMashiach dan Ruah Yahweh Elohim. Belajarlah daftar Elohim dengan pola yang benar, dengan sudut pandang yang benar. Berjalanlah penuh dan dipimpin oleh Ruah Yahweh Elohim. Bersiap-siaplah masuk dalam harpazo. Bapak Yahweh berkati saudara sekalian. Haleluya. Shalom. Ya, haleluya. Kita akan satukan hati dalam doa, dan setelah itu kita akan worship. Ya, kita satukan hati dalam doa untuk menutup, dan kemudian kita akan masuk di dalam worship, dan setelah itu kita akan buka ruang tanya jawab setelahnya. Terima kasih Abah Yahweh atas anugerah-Mu yang luar biasa. Kami mengucap syukur atas pembukaan kedahsyatan firman-Mu dalam kehidupan daripada manusia-manusia Elohim di zaman akhir ini, supaya kami betul-betul dipersiapkan. Firman-Mu betul-betul luar biasa dan lengkap, dan kami boleh melihatnya dengan luar biasa. Semua ini karena anugerah daripada Bapa Yahweh dalam Yesus HaMashiach. Saya berdoa untuk setiap manusia-manusia Elohim yang bergabung di dalam acara ibadah pada hari ini, baik melalui Zoom meeting, baik melalui live chat, YouTube, atau yang akan mendengar kebenaran daftar Elohim ini, atau akan sharing pengajaran ini. Bapa Yahweh, Engkau memberikan kesempatan untuk terjadi pertobatan, dan semua boleh masuk ikut di dalam peristiwa harpazo. Terima kasih atas anugerah-Mu. Kami mengucap syukur di dalam nama Yeshua HaMashiach. Kita akan angkat tangan kita bersama-sama. Bapa Yahweh memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Bapa Yahweh menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Bapa Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Berkat-berkat ini dicurahkan di dalam nama Yahweh, di dalam nama Yeshua HaMashiach, dan di dalam Ruah Yahweh Elohim, mulai hari ini sampai saudara dan saya terangkat dalam peristiwa harpazo, mengenakan tubuh kemuliaan, berjumpa dengan Yeshua HaMashiach di awan-awan, tinggal bersama Yeshua HaMashiach, menjadi mempelai-mempelai Yeshua HaMashiach, dan tinggal bersama Yeshua HaMashiach sampai selama-lamanya, sampai di dalam Yerusalem yang baru. Di dalam nama Yahweh, di dalam nama Yeshua HaMashiach, dan di dalam Ruah Yahweh Elohim, berkat ini diberikan. Yang percaya katakan, Amen. Haleluya. Bapak yang berkati saudara sekalian. Shalom.